Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Kang Teguh. Kali ini saya akan membicarakan salah satu episode dalam sejarah Indonesia, yaitu pemberontakan PKI 1926-1927. Dengan titik tekannya adalah pada sosok Alimin Prawiro Dirjo. Anda mungkin sudah paham dengan sosok ini. Sebagai informasi adalah, sosok ini adalah mungkin paling anomali dalam sejarah PKI di Indonesia. Karena Alimin satu-satunya tokoh PKI yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau Anda menyempatkan waktu, silahkan berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, kunjungi Blok E. Di sana tertera nisan dengan nama Alimin Prawiro Dirjo. Letak makam Alimin itu di belakang makam para jenderal yang terbunuh dalam kudeta PKI 1965. Menjadi menarik adalah Alimin ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia setelah kematiannya tahun 1964. 1 tahun kemudian terjadi pemberontakan PKI yang membunuh para jenderal. Oke, sekarang kita lihat, Pak, kenapa sosok Alimin mendapat tempat terhormat? Kenapa bukan yang lain? Contoh Tan Malaka, atau Semaun, atau barangkali Darsono, atau barangkali yang tokoh-tokoh lain. Kalau di antara tokoh-tokoh PKI 1926-1927, Alimin, Darsono, dan Semaun mendirikan Perhimpunan Komunis Indonesia pada tahun 1920, tepatnya 23 Juni 1920. 3 tahun kemudian terjadilah aksi massa besar-besaran di seluruh Jawa yang membuat Semaun, tokoh PKI pada saat itu, harus menghadapi masa pembuangan. Dia dibuang ke Amsterdam. Sementara yang lain enggak. Alimin dan Darsono tetap berada di Indonesia. Lebih tepatnya berada di Hindia Belanda. Dan PKI belum menjadi partai yang terlarang. 1926, Alimin dan beberapa tokoh PKI lainnya dari semua seksi di Pulau Jawa dan di Sumatera mengadakan apa yang kita disebut dengan pertemuan Prambanan. Pertemuan Prambanan itu merumuskan sebuah aksi revolusi bersenjata. Lalu kemudian pertemuan Prambanan itu memutuskan akan adanya pemberontakan atau revolusi bersenjata terhadap pemerintah Hindia Belanda. Saat itu pimpinan-pimpinan PKI setelah pertemuan itu mereka pergi ke luar negeri. Musso, Subakat dan yang lainnya berada di Singapura. Alimin diminta oleh rekan-rekannya termasuk Musso membawa pertemuan Prambanan ke Manila untuk diserahkan kepada Tan Malaka, meminta persetujuan Tan Malaka untuk merestui pemberontakan PKI 1926-1927. Di Manila yang diperoleh Alimin adalah bukan sebuah persetujuan, tetapi sebuah penolakan. Tan Malaka menolak mentah-mentah keputusan Prambanan. Menurut Tan Malaka, dan itu Anda bisa baca dalam tulisan Tan Malaka tentang pemberontakan PKI 1926, menurut Tan Malaka adalah pemberontakan itu tidak sejalan dengan garis komunisme internasional. Kenapa tidak sejalan? Tahun 1926 itu Jawa dan bahkan seluruh Indonesia itu sedang menuju tahap kemakmuran. Seluruh mesin industri bekerja, seluruh agrobisnis naik, yang membuat tingkat upah buruh naik signifikan, bahkan katanya sampai 2-3 kali lipat pada saat itu. Artinya sangat tidak mungkin menciptakan sebuah revolusi, sebuah pergerakan bersenjata di tengah masyarakat yang relatif makmur atau dengan perut terisi. Sementara dalam gerakan komunis, revolusi itu hanya bisa dilakukan kalau rakyat lapar. Itulah yang menyebabkan Tan Malaka menolak. Kalau dilaksanakan pun aksi pemberontakan itu akan gagal. Alimin setelah mendapatkan masukan itu dari Tan Malaka, dia harus meneruskannya ke pimpinan-pimpinan PKI yang saat itu berada di Singapura, terutama Musso. Sampai di Singapura ada 2 versi untuk masalah ini. Versi pertama mengatakan adalah Alimin menyampaikan penolakan Tan Malaka, lalu mengusulkan kepada Musso, kalau begitu kita langsung saja pergi ke Moskow untuk meminta restu dari pimpinan PKI, pimpinan komunisme Uni Soviet. Versi kedua mengatakan Alimin tidak pernah menyampaikan penolakan Tan Malaka, tetapi langsung meminta kepada Musso untuk melanjutkan perjalanan ke Moskow dan meminta restu kepada Joseph Stalin. Kita tidak pernah tahu mana yang versi yang benar, tapi ini harus dinikmati hanya sebagai sebuah versi sejarah.
Yang pasti adalah Alimin dan Musso berangkat ke Moskow. Itu masih dalam periode 1926. Sampailah keduanya di Moskow bertemu Joseph Stalin. Yang mereka hadapi juga sama, penolakan, dan dengan alasan yang sama. Menurut Stalin, pemberontakan bersenjata di Hindia Belanda itu hanya akan memperlemah Komintern atau komunisme internasional. Sebab pada saat itu tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun kemakmuran itu sudah sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Semua negara jajahan itu menikmati kemakmuran luar biasa karena perkembangan industri di Amerika dan Eropa. Oke, tetapi Alimin dan Musso mengirim kawat ke Hindia Belanda, mengatakan bahwa pemberontakan PKI di Hindia Belanda itu sudah mendapat restu. Atau dalam versi yang lain, Alimin mengatakan kepada seksi-seksi pimpinan PKI di Hindia Belanda, teruskan pemberontakan bersenjata di Hindia Belanda. Namun, Joseph Stalin menahan Alimin dan Musso agar tidak pulang ke Indonesia. Mereka disekolahkan untuk agar lebih tahu bagaimana itu Komintern. Musso disekolahkan juga, sementara Alimin, barangkali Alimin ini yang cukup istimewa adalah dia kemudian dijadikan agen Komintern, dikirim ke Yenan untuk membantu Mao Zedong mengobarkan perlawanan bersenjata terhadap Chiang Kai-shek, lalu dibawa oleh Ho Chi Minh ke Vietnam. Di Vietnam, Alimin memberikan pelatihan atau pendidikan kepada kader komunis Vietnam. Dia diminta membentuk Partai Komunis di Laos, memberikan pendidikan kepada kader-kader komunis di Laos dan Kamboja. Di tahun 1926, pada saat setelah restu informasi Alimin itu diterima oleh seksi, pada bulan November mulailah pemberontakan bersenjata komunis dilaksanakan. Di Pulau Jawa, di Batavia itu tiba-tiba ada 300 orang bersenjata menyerbu penjara Glodok, memutus sambungan telepon, menyerang tentara. Tapi yang revolusi paling berdarah dan paling menarik adalah terjadi di Banten, karena revolusi komunis di Banten itu melibatkan dua unsur masyarakat Banten paling berpengaruh, ulama dan jawara. Bagaimana ulama-ulama di Banten itu sangat mendukung gerakan PKI karena kampanye PKI atau propaganda PKI yang mengatakan bahwa komunisme itu membela agama. Tokoh-tokoh terkenal sebagai Kiai Haji Tubagus Ahmad Khatib terlibat dalam revolusi itu. Namun, pemberontakan ini berakhir pada November 1926. Pada 1 Januari sampai 4 Januari, pemberontakan yang sama terjadi juga di Silungkang atau di Sumatera Barat. Itu lebih kuat lagi, tetapi tetap saja dengan mudah dipatahkan oleh pasukan Hindia Belanda pada saat itu. Ribuan tokoh-tokohnya ditangkap, sebagian dieksekusi, lainnya dibuang ke Digul dan daerah-daerah lain. Sosok Alimin sendiri itu tidak pernah kembali ke Indonesia. Dia tetap berkelana dari satu ke lain tempat. Dia lama di Vietnam, dia lama di Laos, dia lama di Cina. Sampai tahun 1946 Alimin kembali ke Indonesia. Dia kemudian diangkat menjadi anggota konstituante yang merumuskan Undang-Undang Republik Indonesia. Dia pula yang kemudian merumuskan apa yang kita sebut sekarang adalah NKRI. Tahun 1948, pada saat terjadi pemberontakan PKI Madiun, Alimin tanpa atau tidak disengaja, seolah-olah tidak terlibat dalam peristiwa itu. Dia dalam satu versi buku sejarah disembunyikan oleh kelompok komunis yang tidak setuju dengan pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan PKI 1948 itu langsung dipimpin oleh Musso. Dan itulah kemudian di situ tentara banyak mati, dan kemudian PKI juga dengan pemerintah Republik Indonesia secara keras menghancurkannya. Tahun 1949 setelah konferensi meja bundar, Alimin muncul lagi dan dia tetap sebagai bagian dari PKI. Kenapa? Setelah pemberontakan 48, PKI itu tidak pernah dinyatakan sebagai partai terlarang. Alasannya adalah Republik Indonesia pada saat itu butuh semua unsur dalam masyarakat, unsur politik dalam masyarakat untuk menuju perjuangan Indonesia seutuhnya. Indonesia yang berkedaulatan. Kita tahu bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tetapi meski kita sudah merdeka, meski kita sudah menyatakan merdeka dan diakui banyak negara, tapi kita tetap tidak berdaulat. Kita baru berdaulat
setelah konferensi meja bundar saat pemerintah Republik Indonesia memberikan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Alimin lalu kemudian berkontribusi di situ. Namun dia tetap pada sosoknya sebagai komunis, sebagai anggota PKI. Satu hal yang kemudian diketahui adalah tokoh-tokoh PKI 1926 pada saat kembali ke Indonesia sudah berubah. Contoh, Tan Malaka itu datang ke Indonesia sebelum deklarasi kemerdekaan. Dia sudah bukan lagi komunis, tetapi dia membidani lahirnya Partai Murba. Belakangan, Semaun ketika kembali ke Indonesia juga menjadi anggota Partai Murba. Begitu pula Darsono, tokoh PKI tua, tokoh PKI 1926 yang masih tetap menjadi komunis, itu adalah Alimin. Tahun 1951 Alimin dipecat dari keanggotaan PKI karena mengkritik PKI di luar garis partai. Saat itu di dalam ketentuan PKI disebutkan kalau mau mengkritik ya gunakan media PKI juga, yaitu Harian Rakyat. Alimin mengkritik PKI dengan artikel di koran Harian Indonesia milik Mohtar Lubis yang anti komunis. Maka Alimin suka atau tidak harus menghadapi nasibnya. Dia dipecat. Setelah dipecat, ya dia tidak menjadi apa-apa. Dia hanya menjadi figur yang dituakan. Namun, meskipun bukan lagi sebagai anggota PKI, menariknya adalah Alimin selalu didatangi orang-orang muda PKI yang meminta nasihat, yang meminta pencerahan, dan atau kemudian diundang ke dalam diskusi-diskusi oleh kaum-kaum muda. Tetapi ingat, Alimin bukan satu-satunya orang tokoh PKI yang didepak oleh generasi muda PKI. Pada saat itu PKI sudah dipimpin oleh DN Aidit. Ada namanya Tan Lingji. Tan Lingji itu bahkan ada sebuah propaganda di tubuh PKI anti Tan Lingjiisme. Keras sekali. Alimin juga sudah tidak muda lagi, bahkan di antara para tokoh-tokoh PKI awal tahun 1926-27 itu dia adalah yang paling tua. Dia tidak pernah menjadi ketua PKI karena mungkin juga faktor usianya, juga faktor sikapnya yang kemudian dianggap tidak terlalu revolusioner. Sampailah tahun 1964 dia meninggal dunia. Ada yang menarik adalah sebelum dia meninggal tahun 1963 Soekarno itu mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Ribut, semua orang ribut. Yang ribut bukan orang lain, tapi di kalangan PKI sendiri. Kenapa? Karena Tan Malaka itu sudah dicoret dari garis sejarah PKI karena dia menolak pemberontakan 1926, dan ketika kembali ke Indonesia dia bukan lagi membangun PKI tapi malah mendirikan Partai Murba. Partai Murba itu dianggap menggangsir kekuatan PKI di kalangan masyarakat. Maka kemudian nggak ada Soekarno dikecam oleh kalangan PKI dan diminta untuk menarik kembali keputusannya menjadikan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Tahun 1964 setelah Alimin meninggal, Soekarno langsung memutuskan Alimin sebagai pahlawan nasional dan memakamkannya di Taman Makam Pahlawan Nasional. Luar biasa. Secara garis politik, Alimin adalah satu-satunya true PKI. PKI yang sebenarnya, yang lain enggak. Yang lain sudah berubah haluan, tetapi dia mendapat tempat. Nggak ada protes dari kalangan PKI karena memang Alimin sekalipun tersingkirkan atau disingkirkan, dan memang tokoh yang harus disingkirkan tetapi dihormati, nggak ada, sama sekali nggak ada protes, dan dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional. Yang paling menarik adalah 1 tahun setelah Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional, terjadilah pemberontakan G30 PKI dengan korbannya sejumlah jenderal itu, korban jenderal itu dimakamkan tepat di depan makam Alimin Prawiro Dirjo. Luar biasa. Setelah Orde Baru berkuasa kira-kira tahun 1971, menurut Rosian Anwar dalam sebuah tulisannya berjudul Sejarah Kecil, disebutkan ada usulan untuk mencabut status Tan Malaka dan Alimin sebagai pahlawan nasional. Ya pokoknya tidak pantas lah, apalagi buat penguasa Orde Baru yang saat itu anti komunis. Keberadaan makam Alimin di Taman Makam Pahlawan itu anomali. Protes itu muncul dari Departemen Sosial. Departemen Sosial pada saat itu adalah yang bertugas meneliti, mengamati, dan mengusulkan status pahlawan nasional kepada semua tokoh. Tapi ada yang paling menarik adalah ketika usulan itu sampai ke Presiden Soeharto, Presiden Soeharto mengatakan
kemudian Tan Malaka dan Alimin menjadi pahlawan nasional itu sudah keputusan Presiden Soekarno, nggak bisa dibatalkan. Ya sudah, jadilah kemudian Alimin tetap disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional dan Tan Malaka tetap bergelar pahlawan nasional. Hanya yang terjadi adalah secara sistematis buku-buku tentang sejarah Indonesia yang diajarkan kepada generasi muda dan mungkin generasi yang akan datang itu tidak pernah memberikan tempat yang cukup luas kepada pemberontakan PKI 1926, peran Tan Malaka dan Alimin di dalamnya. Sama sekali enggak. Contoh sebagai begini, buku sejarah PKI itu hanya membahas pemberontakan PKI 1926 beberapa lembar, mungkin kurang dari 10 lembar, tetapi memberikan ruang yang cukup luas pada pemberontakan PKI 1948. Pemberontakan ini dibahas dalam jumlah 36 lembar. Pemberontakan PKI 1965 diceritakan secara lebih detail dan lebih luas lagi, hampir 150 halaman. Artinya apa? Ada semacam kesadaran atau barangkali keputusan politik bahwa siapapun yang memberontak, yang melawan Belanda pada saat sebelum 45 itu haruslah dianggap pahlawan. Di sisi lain muncul anakronisme sejarah bahwa PKI dimanapun sama, entah itu masa Hindia Belanda atau masa Indonesia. Menurut saya itu sesuatu yang itulah yang disebut dengan anakronisme. Padahal mereka tahu, barangkali kita semua tahu bahwa yang namanya PKI itu bukan entitas tunggal. Yang harus dipahami juga adalah kenapa Soekarno memberikan gelar status pahlawan nasional kepada Tan Malaka dan Alimin. Keputusan Presiden memberikan gelar pahlawan nasional atau gelar pahlawan nasional dilekatkan kepada siapapun itu tidak semata-mata bukanlah keputusan hanya berdasarkan sejarah, tetapi politis. Soekarno membutuhkan sebuah tokoh dari masa lalu untuk ditampilkan, misalnya seperti Tan Malaka dan Alimin, itu harus diberikan sebuah tempat terhormat agar proyek Nasakom dia berjalan. Kita tahu kan, Soekarno pada saat itu terobsesi pada mempersatukan 3 ideologi, nasionalisme, agama, komunis. Dia menjalankan ini proyek dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan memberi tempat kepada tokoh-tokoh komunis sebagai pahlawan. Di sisi lain, dia juga memberi tempat kepada tokoh-tokoh Muslim yang dianggap layak sebagai pahlawan nasional. Jadi kemudian tidak ada satupun keputusan memberikan gelar pahlawan nasional yang tidak mempertimbangkan kebutuhan politik rejim pada saat itu. Dan itu berlaku sepanjang tahun, sepanjang sejarah Republik ini. Mungkin yang patut kita pelajari dari sejarah ini adalah apakah kemudian kita merasa tidak layak Alimin berada di Taman Makam Pahlawan dan tokoh-tokoh PKI itu tidak layak mendapat gelar pahlawan nasional? Saya rasa enggak. Setiap orang dari ideologi apapun harusnya mendapat gelar itu. Yang berjasa bagi bangsa ini haruslah mendapat gelar pahlawan nasional. Sebenarnya ada sebuah cerita yang menarik dari episode soal PKI. Jauh setelah Alimin meninggal, kira-kira itu belum lama juga sih. Kira-kira masih tahun-tahun ini juga ada seorang yang dituduh terlibat PKI. Kalau nggak salah namanya Kapten Heru Atmojo. Dia dari Angkatan Udara, kolonel penerbang. Dia pernah dituduh sebagai PKI, sebagai anggota PKI atau simpatisan PKI. Ketika meninggal, sebelum itu dia bisa membuktikan dirinya bahwa dia bukan simpatisan, dia tidak terlibat dalam pemberontakan PKI. Kasusnya dianggap selesai. Gak lama kemudian, kira-kira tahun 2000-an lah, masih ke sini, dia meninggal secara alami. Lalu atas jasa-jasanya kepada Republik ini, dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Memang ya ada upacara militer segala macam, dihadiri oleh petinggi-petinggi Angkatan Udara. Namun beberapa bulan kemudian, tanpa diduga, makamnya dibongkar, dipindahkan ke sebuah desa di Malang. Keluarganya katanya diteror agar memindahkan makam ini jauh. Ketika dia dimakamkan kembali di sebuah desa itu, makam itu diawasi oleh banyak intelijen. Jadi, tampaklah bahwa hanya boleh ada Alimin Prawiro Dirjo sebagai sosok PKI
yang boleh dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang lain enggak. Itulah yang kemudian membuat orang-orang seperti Semaun, Darsono tidak mendapat tempat di situ. Apalagi mungkin kita yang paling menjanjikan adalah Semaun itu barangkali mungkin lebih tepat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sebab apa? Ketika dia kembali ke Indonesia tahun 1957, dia sudah bukan lagi PKI. Dia sudah menjadi pendukung Partai Murba. Dia pernah berusaha ditarik kembali oleh DNI ke dalam tubuh PKI, tapi dia nolak. Sebagai gambarannya seperti begini. Pada ulang tahun PKI 1959, Semaun itu mendapatkan surat undangan untuk hadir, langsung ditandatangani oleh DN Aidit. Lalu di tengah kesibukannya, Semaun itu jawab, membalas itu surat. Isinya seperti begini: terima kasih telah mendapat undangan dari partai saudara. Satu kalimat itu saja sudah menggambarkan bagaimana Semaun sudah menjaga jarak atau sudah membuat jarak dengan PKI. Dia tidak lagi menyebut partai komunis, tetapi partai saudara. Dia sudah benar-benar seolah-olah dia bukan lagi PKI, bukan lagi partai yang didirikannya tahun 1920. Hal yang sama juga dilakukan, meskipun bukan tidak dengan kata-kata seperti begitu, dilakukan oleh Darsono. Semaun kemudian menjadi aktif di dua lembaga yang kini menjadi Bappenas dan menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Darsono aktif di Kementerian Luar Negeri. Sementara di sisi lain, Alimin masih tetap aktif di PKI sekalipun dia adalah sebagai figur tersingkir. Dia tetap menjadi simpatisan sekalipun sudah dipecat. Dia tetap memberikan dukungan kepada generasi muda komunis Indonesia. Dia tetap dengan pikirannya Semaun adalah komunis tulen. Mungkin itulah yang menyebabkan barangkali Soekarno merasa perlu mendudukannya sebagai sosok komunis yang patut diberikan gelar pahlawan nasional dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional agar proyek Nasakomnya menjadi sempurna. Proyek Nasakomnya berjalan dengan baik dan membetok perhatian masyarakat pada saat itu. Itulah kira-kira sosok Alimin Prawiro Dirjo, sebuah anomali, tokoh anomali dalam sejarah komunis Indonesia, dan juga sosok anomali dalam sejarah pergerakan Indonesia. Sebuah sosok yang mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan, sebuah sosok yang unik, yang menarik, sebuah sosok yang rendah hati, santun tetapi revolusioner, sebuah sosok yang barangkali kita bisa belajar darinya sekalipun mungkin tidak belajar komunismenya. Sebagai contoh adalah bagaimana Sultan Hamengkubuwono sendiri pada saat itu mengatakan kepada Alimin, pengetahuan saya tentang Marxisme itu sangat rendah, tolong berikan saya buku Das Kapital agar saya bisa membacanya. Alimin dihormati semua, tidak hanya oleh orang komunis tapi juga nasionalis, karena dia adalah bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Itulah sedikit sejarah tentang Alimin dan anomali komunisme di Indonesia. Semoga kita berjumpa pada topik menarik dalam sejarah Republik Indonesia berikutnya. Terima kasih.